Ngetrip seru di awal tahun bersama teman-teman OTW bikin barobo di kebun. Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini kita akan cerita gimana perjalanan yang luar biasa jauh tapi seru. Nah, ini kita berangkat dulu. Kalau nggak salah tuh dia daerah PT Pasangkayu. Pokoknya saya nggak tahu ya. Ini pertama kali saya kunjungan ke sana. Selama ini saya cuma tahu ada yang namanya PT Pasangkayu dan nggak pernah pergi ke sana, dan hari ini terwujud. Nah, ini kita mampir dulu di pasar Letawa karena ada bahan yang kita butuhkan. Jadi kita mampir belanja sambil kita nunggu teman-teman, dan di sini kita masih nunggu teman lagi. Dan seperti biasa kalau ada makanan saya nggak lewatin. Ini kalian tahu apa yang saya makan? Jan, ini tuh saya makan daun asam. Enak sih ya kalau misalnya kalian gak pernah makan pucuk asam, enak tahu, segar. Nah, ternyata yang ditunggu udah datang. Ini dia. Setelah itu kita lanjut perjalanan kita yang disambut dengan debu-debu kehidupan. Kalian kebayangkan kita perjalanannya jauh, dihantam debu-debu. Saya pakai celana hitam, asli celananya berubah dong jadi abu-abu, pokoknya ternyata abu-abu. Nyesel pakai celana hitam karena dia langsung berubah warna. Dan ini tuh saya nanya ke teman, ini kita sudah sampai di batas apa ini, dia juga nggak tahu dan saya juga nggak tahu karena ini pengalaman pertama perjalanan terjauh kita. Tapi kalian tahu sepanjang perjalanan tuh kita nggak dikecewain sama view pemandangan yang indah. Nah, di sini kita lewatin jembatan pertama, itu tuh ada maksimal 10 ton. Dan kalian tahu Pak Mul nanya apa ke saya? Dia nanya, berat badan tak sampai 10 ton kan, nggak lebih. Ya Allah, saya kayak seberat itu, padahal dia nggak tahu beban hidup saya lebih dari 10 ton. Ya jadi curhat. Nah, lanjut ini perjalanan kita lagi ya jadi curhat. Nah, ini kita sambil ngobrol, semua ada obrolan-obrolan biar kita nggak bosan selama perjalanan. Dan karena di sini helmnya Ibu Lina ada trouble, jadi kita mampir dulu. Soalnya dia nggak bisa ngikat helmnya, entah kenapa katanya helmnya ngajak ribut. Dan di sini ada kejadian lucu ya. Ini kita asik-asik cerita-cerita. Ternyata kita kelewatan, orang tuh pada belok kan. Nah, sana tuh belok. Kita kelewatan, baru kita belok lagi. Nah, ini kita udah sampai di PT, bukan ya, di SD PT Pasangkayu. Nah, ini view-nya keren banget, asri, ijo. Saya yakin ya kalau misalnya lingkungannya seperti ini, asri, ijo, pasti anak-anaknya pada semangat semua untuk belajar. Nah, setelah kita lewatin SD, nah kita belok di sampingnya SD, jadi kita jalan masuk, masih terus perjalanan kita masih jauh. Kata yang punya kebun alias Ibu Hadra, dia bilang kita lewatin 3 jembatan dan 2 tanjakan. Nah, saya sepanjang jalan sama Pak Mul kita ngitung, itu udah jembatan keberapa, udah tanjakan keberapa. Tapi kita udah lewatin tiga jembatan, 2 tanjakan, tapi kita belum sampai-sampai teman-teman. Itu saking jauhnya, dan ternyata kayaknya kita ini salah ngitung. Jadi ini ya, di sini saya heran loh, setelah perjalanan jauh yang nggak ada rumah, tiba-tiba di gunung kita masuk ada rumah besar mewah, dan ternyata ada pemukiman penduduk. Dan di sini lumayan rame ya, karena ada masjid, ada sekolah. Keren. Kalian kalau misalnya kalian bosan dengan kehidupan kalian, kalian cari lahan di sini, kalian beli di sini tuh tenang, serius. Kalau kalian nyari ketenangan, kalian boleh di sini, kalian pergi healing di sini, tapi kalian harus tahan banting ya karena perjalanannya menyala tulang belakang. Nah, lanjut, jadi ini nah yang kumaksud tadi tuh di atas gunung yang nggak ada tetangganya, ada rumah besar. Dan setelah naik gunung, kita turun gunung lagi. Perjalanan kita seperti itu aja, kita naik ke puncak gunung dan turun lagi. Salah ya. Nah, di sini kita udah nyampe di pemukiman penduduk, rame loh di sini, serius. Kita kaget-kaget sepanjang jalan tadi, kita yang nggak lihat ada kehidupan, ternyata ada pemukiman penduduk. Jangan tanya ya ini namanya kampungnya apa, saya juga lupa. Kalau nggak salah itu Salok Bulu atau apa begitu. Pokoknya nanti besok kita tanyain Bu Hadra lagi ya ini daerahnya di mana. Nah, ini perjalanan udah kita menuju ke kebunnya Bu Hadra. Jadi di kebunnya itu lagi nanam jagung. Nah, itu jagungnya usianya itu kayak udah bisa dibuat barobo. Barobo itu makanan khas Sulawesi ya, yang terbuat dari jagung, kayak bubur jagung gitu. Nah, ini kita dijelasin, kalian bisa lihat aksesnya yang harus kita lewatin.
Kalian bisa lihat kan aksesnya seperti apa, besek, basah, pokoknya semuanya. Dan ini tuh udah mau hujan ya, kalian bisa lihat kan di sini becek, licin, dan ini target-target kita yang akan kita ambil ya. Enggak lah ya, ini kebunnya kita udah nyampe ke kebunnya dan kita ditunjukin bahwa rumah terakhir yang satu-satunya. Nah, di depan sana tuh pondoknya dan alhamdulillah setelah perjalanan hampir 1,5 jam kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kita hitung-hitung waktu normal itu kayaknya 1,5 jam. Ini mereka datang dengan muatan yang full, semuanya itu full muatan motornya. Tapi walaupun capek kita tetap senang karena kita sampai di tempat yang super duper aman, tentram, damai. Nah, kita mulai ini Bu Sofia sudah petik-petik cabai soalnya kita udah pada lapar, kita mau masak-masak dulu. Di sini bagian kopek-kopek bawang ada Pak Mul sama Bu Lina. Kita lanjut lagi main di dapur, ini bagian saya nih bikin bumbu. Jadi karena kita udah lapar, kita perjalanan jauh, habis lemak ini habis terguncang-guncang. Jadi kita ingin makan, jadi kita masak dulu. Jadi menu kita tuh yang kita masak hari ini tuh ada perkedel, kebetulan jagungnya bisa metik-metik dekat pondok. Nah, di sini yang bikin kita salfok proses bukan proses ya, posisi dapurnya. Ya Allah, kalian tahu selama saya masak di pondok ini berapa kali kepala saya kejedok. Kejedot, kejedot, kepala saya kejedot guys, masuk ke sini kejedot, pindah ke sana kejedot. Ya Allah, kenapa posisi dapurnya Bu Hadra harus di bawah situ, kenapa? Nah, lanjut ini kita sambil cerita-cerita, kita nanya memang akses ke sini tuh ndak ada yang paling dekat ya. Dia bilang ada sih lewat Pedanda, tapi kita ragu kalau misalnya kita lewat sana itu perjalanannya lebih parah aksesnya daripada yang kita lewatin hari ini. Nah, seperti ini kesibukan kita yang sudah pada kelaparan semua. Tiba-tiba hujan deras dong ya, tapi hujannya tidak menyurutkan niat kita untuk tetap produksi makanan. Produksi makanan. Dan di sini ada tim yang paling hebat, duet maut kita, Bu Hadra yang punya kebun sama Pak Mul. Mereka langsung ganti kostum, mereka pergi petik soalnya kita bilang kalau misalnya kita nggak masak terus teman-teman yang lain udah datang gimana. Jadi mereka tetap pergi melawan badai. Menghantam hujan, mereka pergi petik jagung dan proses untuk masak barobonya dimulai. Sementara kita masak ternyata teman-teman kloter kedua datang. Kalian tahu kan kalau misalnya mama-mama ketemu, heboh ributnya seperti apa. Dan makanan pertama kita udah selesai, kita makan dulu sambil kita panggil tamu kita makan yang udah pada basah. Dan lanjut setelah semuanya kita masak kloter kedua, yaitu tujuan utama kita, barobo. Nah, seperti ini ya, kalau misalnya kalian bingung barobo itu seperti apa, jadi seperti ini. Jadi di daerah Sulawesi ada namanya barobo, terbuat dari jagung yang dicampur dengan sayur-sayuran. Untuk hari ini kita buatnya pakai udang ya teman-teman, soalnya kita mau beli ayam ternyata ayamnya pada habis. Jadi saya beli udang aja, ada teman-teman juga yang bawa perlengkapan-perlengkapan lainnya. Dan waktunya kita untuk menikmati ini dasternya yang punya kebun semua ini. Tiba-tiba mereka jadi puas sayang KW. Jadi yang punya kebun namanya puas sayang ya, ibunya Ibu Adra. Jadi semua ini yang mereka pakai itu karena mereka basah, mereka hantam hujan, jadi semuanya pada ganti kostum. Nah, kita nikmatin. Setelah makan dan hujan reda, akhirnya tibalah saatnya kita pergi maka jadi dareknya orang. Alias kita mau ngebolang dulu. Ini saya nyeker aja ya, orang pada pakai sendal, kita mah anak kebun hantam aja pakai kaki tanpa alas kaki, kita nyeker-nyeker. Nah, ini dia suasananya setelah hujan. Air yang tadi kita lewatin waktu datang yang belum tinggi sekarang jadi tinggi dan deras dong ya. Nah, ini kita naik ke kebun, ke gunung, kebun jagung. Seperti ini, kalian jangan fokus ke jilbab saya, itu bekas-bekas jagungnya banyak. Ini kita pada jalan-jalan semua licin, bekas bekas jagung di jilbab saya itu kayak bintik-bintik apa gitu. Nah, di sini kita proses pemetikan sayur daun binggali. Kalau misalnya kalian nanya daun binggali itu apa? Daun karakara. Karakara itu adalah masalah. Jadi kalau kalian mau cari masalah ya sudah si karakara nih kalian.
Jadi untuk sayur daun binggali bentuknya seperti ini ya teman-teman, yang diambil itu hanya mudahnya saja. Jadi kalau misalnya kalian bingung yang diambil bagaimana, kalian lihat kalau misalnya dia daunnya masih glowing berarti dia masih muda. Berarti saya tua dong karena nggak glowing ya, jadi curhat lagi. Nah kan setelah kita selesai petik daun binggali kita turun dan ternyata ibu-ibu yang lain di bawah sini sudah rame metik jagung. Mereka pada metik buat dibawa pulang. Sambil kita tek-tek video, sambil kita bercanda, kita bilang jauh sekali ya kita pergi main untuk metik-metik jagung. Pokoknya hantam hujan badai, hujan-hujan semuanya. Dan setelah selesai metik-metik, kita makan rebus jagung lagi. Pokoknya judulnya tuh makan, 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 dan makan. Ya kita kan gak boleh rugi pergi jauh. Nah setelah semua yang kita lakukan selesai, akhirnya kita memutuskan untuk siap-siap pulang. Walaupun berat hati ya karena suasananya tuh adem sekali. Nah, kalian bisa lihat perjalanan yang kita tempuh. Airnya makin naik, teman-teman, dan akhirnya kita pulang. Kita keluar dari kebun yang aman dan damai dan kita melanjutkan perjalanan pulang. Ini rombongan sudah ada semua di belakang. Di sini juga ada hal yang lucu ya karena salah satu rombongan ini yang laju sekali, mama-mama, mereka salah. Mereka hampir belok di jalur yang lain. Oke, kita bye-bye dulu ke kamera ya kan, karena kita konten kreator jadi semuanya harus kita dokumentasikan. Makanya hari itu saya bilang saya tidak mau bawa motor, saya mau dibonceng karena saya mau take video. Akhirnya Pak Mul dengan berat hati bonceng saya. Ya saya tahu pasti dia tidak ikhlas hari ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain ya kan. Nah lanjut seperti ini keseruan kita. Semoga suatu hari nanti kita masih bisa ngumpul-ngumpul di sini. Kita ngakak karena ada yang nyasar, yang mama-mama laju sekali, ternyata dia hampir salah jalur. Oke ya, sekian cerita kita, waktunya kita pulang. Thank you for watching. Nanti kita bikin barobo lagi and see you, bye bye. Bye bye. Ternyata belum habis ya. Bye bye.